Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita sekalian di salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah, di masjidnya Allah, dalam rangka thalabul ilmi. Semoga saja pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Hari ini saya dan Anda sesi yang pertama ini akan membahas tentang sholat malam dari Sahih Al-Bukhari dahulu. Ya, bab keberapa terakhir? Nomor hadis berapa? Sekarang 1151. Ya, silakan. Padahal masih bab dimakruhkan pemberatan dalam ibadah ya. Padahal Hadis nomor 1151 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mempunyai tamu perempuan dari Bani Asad. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, beliau berkata, siapa perempuan itu? Aku berkata, si Fulana. Dia seorang perempuan yang tidak tidur di waktu malam. Aisyah bermaksud dengan syarat perempuan itu, beliau bersabda, cukup lakukanlah amal ibadah sesuai kekuatanmu, karena Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Iya, ini sesuai dengan surat 64 ya, ayat 16 atau 17 ya. Bertakwalah kalian sekemampuan kalian ini. Anda boleh buka nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab bersungguh-sungguh dalam beramal. Hadisnya nomor 8. Ya, Riyadhus Shalihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat itu rakaat pertamanya setelah baca Al-Fatihah Al-Baqarah. Para sahabat paling sampai nanti 100 ayat 100 sudah selesai. Ternyata beliau meneruskan sampai habis surat Al-Baqarah. Pikiran sahabat setelah Al-Baqarah selesai nanti langsung ruku.
Ternyata tidak, dilanjutkan surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai, pada rakaat pertama itu lalu dibacakan surat 3 yaitu Ali Imran sampai selesai. Lalu rukuk yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Azim. Lamanya rukuk sama dengan berdirinya, jadi bacanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim itu sepanjang tadi. Lalu tasmi' sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya Rabbana walakal hamd itu juga berdirinya sama, jadi bacaannya Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana, ya sepanjang itu. Jadi kawan-kawan kita yang jadi imam kemudian Rabbana walakal hamd sekali, ya perlu dipertanyakan rukuknya berapa, harus sempurna. Karena Rasulullah SAW mengerjakan yang demikian itu sepanjang itu seolah-olah berdiri. Ketika sujud juga begitu melakukannya Subhana Rabbiyal A'la sepanjang itu pula. Sampai-sampai tangannya sahabat itu ada yang bergetar karena menahan lamanya dia untuk sujud. Ya, nah itu. Boleh Riyadhus Shalihin dalam bersungguh-sungguh di dalam beramal, ya hadis nomor 8. Di dalam bab wudu sesudah bangun tidur, ya bab toharoh, idza na'asa ahadukum fis sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Jika seorang dari kalian mengantuk sewaktu sholat, hendaknya lah dia tidur hingga dia mengetahui apa yang dibacanya. Loh, ngantuk saja suruh tidur. Wah, kalau tidur ya bablas ini. Ya, ininya loh Pak. Mic-nya ininya. Ininya. Inilah. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah, ya, itu dikatakan idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhun nau. Pakai itu. Ya, jika salah seorang dari kalian mengantuk ketika hendak sholat, maka hendaknya lah ia tidur hingga rasa ngantuk itu hilang. Jadi ngantuk itu makruh kalau sudah melakukan sholat. Istirahat dulu, wis turun sih. Nanti bablas zuhur, bablas ke asar ya tidak apa-apa. Karena ada hadis boleh mengumpulkan dua ini. Nek subuhnya yang bablas, nah itu yang perlu dipertanyakan ya. Di dalam riwayat yang lain, innallaha la yamallu minat thawabi hatta tamallu minal a'mal. Sesungguhnya Allah tidak jemu dari memberi pahala hingga kalian itu jemu dari beramal. Ya, nah ini. Jadi Allah itu. Lalu bab yang ke-20, silakan 1153, tidak ada judul babnya itu ya. Fadhil. Ya, Ahmad ya, Fadhil. 1153 bab 20 itu. Iya, enggak usah babnya, wong babnya enggak ono kok. Hadis nomor 1153. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, apakah benar kabar bahwa kamu yang mulai di waktu malam dan puasa di siang harinya? Abdullah bin Abbas berkata, benar, aku melakukan itu. Dia bersabda, jika kamu terus melakukan hal itu, maka matamu akan tekung dan kamu akan melemah.
jiwamu itu punya hak, keluargamu punya hak, maka puasalah kamu dan berbukalah, dirikanlah sholat dan tidurlah. Berdasarkan hadis ini, tidak boleh orang ibadah terus menerus kayak orang sufisme itu ya. Tidak ada yang demikian itu, masing-masing punya hak. Keluarganya punya hak, istri anaknya punya hak. Tuntutan, jadi bekerja segala macam itu sebagian dari mengerjakan ini. Ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperkenankan paginya puasa terus menerus, malam ya sholatnya juga ibadah terus. Tidak adalah demikian itu. Islam meninggalkan rabbaniyah, ya, kependetaan. Rabbaniyah. Karena rabbaniyah itu adalah yang dianut oleh agama-agama sebelum Islam. Di antaranya Hindu dan Buddha. Ketika Raja Erlangga mendekati usia tua, maka kerajaannya diberikan, kahuripan diberikan kepada putranya. Lalu ia naik ke Gunung Bekel di daerah Penanggungan, Gunung Penanggungan, Jawa Timur sana. Ya, kepada leluhurnya di Candi Jalatunda, makam daripada Empu Sendok. Ia bertapa di sana ditemani oleh sang patinya Narotama. Nah, itu sebagai kapanditan. Ya, kapanditan. Kependetaan tidak ada dalam Islam. Ya, harus punya hak masing-masing. Tidak boleh sholat malam, waduh full. Ya, memberatkan, tidak memberatkan. Ya. Keutamaan orang yang bangun pada malam hari lalu mengerjakan sholat, silakan. Bab yang ke 21. Hadis nomor 1154 dari Ubadah bin As-Samit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang terbangun dari tidurnya tengah malam lalu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan tiada yang menyerupai. Kepadanya kekuasaan dan baginya segala puji. Dialah penguasa atas segalanya. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Tiada usaha dan kekuatan kecuali milik Allah. Lalu berucap, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Atau berdoa, maka permintaannya akan dikabulkan. Jika dia berwudu, maka salatnya akan diterima. Iya, dalam naskahnya itu tawaddo'a wa sholli. Ya, berwudu dan sholat. Ya, tidak ada kata kubilat. Tapi ini tambahan yang ditambahkan ya supaya terang artinya, maknanya agar jelas. Jadi ini doanya, di antara ini doa ini ada di dalam macam-macamnya doa iftitah. Macamnya doa iftitah. Ada di dalam sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nomor hadisnya 1154. 1155. Betul. Hadis nomor 1155 dari Al-Haitham bin Abu Sinan bahwa dirinya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu bercerita dalam salah satu ceritanya. Abu Hurairah ingat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, saudara kalian tidak pernah berkata jorok.
Yang dimaksud adalah Abdullah bin Rawaha. Di tengah-tengah kami ada Rasulullah yang membaca kitabnya, Al-Quran. Ketika kebaikan sebagai fajar tampak cahayanya, kami temukan petunjuk setelah sekian lama terbutakan dan hati kami meyakini apa yang dia kata kenyataan. Tidak enak dia tertidur. Ketika kaum muslim merasa berat meninggalkan pembalingannya. Iya, ini merupakan puisi, gitu ya. Kenapa membuat puisi ini? Itu karena beliau Abdullah bin Rawalah ini terkesima dengan surat 32 ayatnya separuhnya 16. Lambung mereka menjauh dari pembaringannya. Ya. Hadis nomor 1155 ini ada di dalam Al-Bukhari, nomor hadisnya 6151, 6151. Jadi ada dua, ya. Artinya saya dan Anda boleh berpuisi, akan tetapi puisinya itu sederhana dan tidak perlu atau tidak diperkenankan untuk menyelisihi as-sunnah. Karena apa? Karena orang-orang pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawalah ini salah. Gitu ya, padahal tidak diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang tidak mengerti maknanya yang tersirat terus diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masalah. Lalu 1156. Hadis nomor 1156 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah bermimpi seakan-akan di kedua tanganku terdapat selembar air sutra. Aku seakan-akan hanya ingin cepat sampai menuju surga. Aku juga bermimpi seakan-akan ada dua orang mendatangi dan mengajakku ke neraka. Lalu kedua orang itu bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu berkata, jangan khawatir, kalian berdua tinggalkanlah dirinya. Iya. Teruskan 1157. Lalu Hafsah menceritakan salah satu mimpiku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Abdullah adalah pemuda yang paling baik jika dia mendirikan sholat malam. Iya. Teruskan 1158 nanti baru diterangkan. Abdullah radhiyallahu anhu pun salat malam. Para sahabat tiada hentinya menceritakan mimpi Abdullah tersebut dan kejadian itu tepat tanggal 27. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tahu bahwa mimpi kalian menyatu sama pada 10 hari akhir bulan. Barang siapa ingin membuktikan, buktikanlah pada 10 hari terakhir bulan. Iya, yaitu Ramadan. Ya, 1158 ini ada pula tercantum di dalam Al-Bukhari, nomor hadisnya 2015. Juga terdapat pada 6991. Ada 3, ya. Nomor hadis 1156 sampai 1158 ini adalah satu rangkaian tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau gemar sekali sholat malam. Sampai-sampai ditunjukkan
dalam mimpinya itu masuk surga. Ya pingin, belum masuk surga, pingin terbang. Lalu dalam satu mimpi lagi dia diajak ke neraka, tetapi dicegah. Lalu Rasulullah membenarkan itu, ya, itu tersebab karena sholat malam. Dan ini menerangkan bahwa sebagai indikasi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini dipastikan masuk surga via hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Para sahabat yang dijamin masuk surga saja masih tetap mendirikan sholat malam. Ya, walaupun ia sudah dijamin tetap mendirikan sholat malam. Sedangkan saya dan Anda yang belum dijamin masuk surga, jarang-jarang sholat malam. Itu ya. Nah, ini sebagai hantaman yang menohok kita sekalian. Itu agar saya dan Anda yuk menyisihkan sebagian waktu di waktu malam untuk salat. Ya. Lalu hadis selanjutnya itu bab 22 sudah sholat fajar, ya, lalu memasuki sholat tarawih. Ada di dalam sana? Tarawih, ya, tarawih. Nah, memasuki tarawih, ya, tarawih. Sebentar lagi sudah selesai ya tarawih. Nanti kita akan memasuki hadis Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim tentang sholat malam. Mau diteruskan sholat malam kupas tuntasnya, atau mencukupkan diri dari Sahih Bukhari? Lanjut, nanti Sahih Muslim ya. Nanti kutubus sittah, minimal itu kutubus sittah. Ya, kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ya, 6 kitab. Ya, 6 kitab. Lalu mengenai tarawih, ya. Silakan. Hadis nomor berapa itu? 2008. Kitab sholat tarawih bab 1, bab keutamaan orang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Hadis nomor 2008. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan tersebut atau qiyamul lail dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Iya, ini sering dibacakan para khutbah, ya, para khotib khutbah pada saat Ramadan tarawih. Mangkoma, ya, Ramadana imanan wahtisaban, gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, nah itu hadis ini sama dengan nomor yang 2009. Ya, 2009. Silakan langsung 2009, baca tadi 2008. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan yang lain dengan keimanan dan mengharap ridha Allah,
maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang-orang selalu mengerjakan hal itu. Begitu juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan permulaan kekhalifahan Umar bin Khattab. Kalau begitu, mereka sholat malam nggak? Setelah Rasulullah SAW wafat, tarawih. Ada, cuman ada yang sholat sendiri, terpecah-pecah. Ya, di dalam masjid itu ada beberapa kelompok yang sholat berjamaah. Boleh karena sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak diperkenankan. Lalu kemudian alangkah indahnya, ya, jika sholat yang tadi terpisah-pisah beberapa kelompok jamaah ini dijadikan satu. Lalulah ditunjuk oleh Umar ibnu Khattab jadi imam. Mereka kemudian mengikuti Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab pun mengatakan, ini sebaik-baiknya bid'ah. Ini secara lugha, secara bahasa, bukan secara syar'i, karena para sahabat masih mengerjakan. Itu loh ya. Ini tidak tahu sejarahnya ini loh. Sudah dibaca. Rata-rata orang tidak mau membaca sirah nabawiyahnya ini berdasarkan hadis. Gitu loh. Maka dikatakan Ibnu Syihab berkata setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang para sahabat itu masih tetap seperti itu, mengerjakan yang demikian itu, hanya terpisah-pisah saja. Ya. Kemudian kondisi yang sama berlanjut pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan awal-awal kekhalifahan Umar. Awal-awal kemudian melihat itu, dirubahlah oleh Umar. Daripada yang satu misalkan baca Al-Ikhlas, yang satu lagi surat Al-Falaq. Yang Al-Ikhlas kalau kita kan dikeraskan karena punya jamaah masing-masing, ya tak? Boleh jadi ngikut, ya kan? Mau sama-sama hafal, misalkan begitu. Qul huwallahu ahad, ya tak? Min syarri ma khalaq. Mengenali begitu kan susah konsentrasinya. Maka dijadikan satu. Karena susul menyusul. Jadi yang diperkenankan dengan banyaknya berimam hanya untuk sholat sunnah. Nek sholat wajib tidak boleh. Hanya imam utama. Kalau terlambat ya sudah sholat sendiri, tetapi dihukumi sudah sholat berjamaah. Banyak kan, tidak dapat 27. Tadi tidak dapat, tetapi kamu sudah datang ke masjid itu sudah dapat sebagai sholat berjamaah. Ini yang tidak mengerti, sehingga masing-masing mendirikan, saya nggak mau nanti nunggu jamaah yang kedua. Tidak ada yang demikian itu. Termasuk Anda ketika safar, wes sholat sendiri-sendiri saja. Ya, ada pertanyaan. Hadis 2010, yuk. Hadis nomor 2010 dari Abdurrahman bin Abdul Qani. Dia berkata, aku pernah pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam bulan Ramadan, dan orang-orang di masjid terpisah-pisah melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Lalu Umar berkata, aku melihat seandainya orang-orang ini dikumpulkan untuk sholat malam berjamaah akan lebih bagus. Kemudian mereka dikumpulkan oleh Ubay bin Ka'ab untuk sholat malam berjamaah. Di malam yang lain aku pergi kembali bersama Umar ke masjid, dan orang-orang sholat malam berjamaah. Lalu Umar berkata, alangkah indahnya pembaharuan ini, dan bagi yang tidur
tidur padanya lebih afdal dari yang bangun menginginkan akhir malam. Orang-orang bangun pada permulaan malam. Berdasarkan hadis ini, ya inilah sebaik-baiknya bid'ah. Karena asalnya terpisah-pisah. Tetapi Umar pun menambahi, orang yang tidur lebih dahulu itu lebih utama daripada orang yang sedang sholat tarawih di awal waktu. Jadi orang yang mengakhirkan sholat malamnya itu lebih utama daripada orang yang mengawalkan waktu. Jadi kalau misalkan di masjid mana saja ada yang gelombang kedua, tapi tidak usah ajak-ajak, ini program dari DKM mulai jam 3, tidak usah ajak-ajak, biasa saja pokoknya ada. Boleh. Ya boleh. Paham ya? Nanti iktikaf, orang ada berjamaah jam 3, misalkan begitu. Orang yang beriktikaf selain yang tadi bersolat berjamaah marah-marah. Ada orang iktikaf kok sholat berjamaah ganggu. Kamu kopeng musuh petet ngono ya. Keliru. Ya. Wong ini sholat sunnah. Jadi beban. Misalkan di TS ini, masjid TS ini ngadakan yang ada sampai 4 kali session ya untuk sholat. Ya biarkan. Jadi rame. Aliran apa lagi? Ya kan gitu ya. Kan enggak paham. Itu loh. Karena apa? Yang ngejar sepertiga malam terakhir itu lebih utama daripada di awal. Kok bingung? Yang terpenting itu sholat atau menghidup-hidupkan malam Ramadan, qiyamul lail fi Ramadan. Kan gitu. Itu saja ribut. Ya. Ribut yang qiyamul lail tetapi di jalanan sana loh ya. Ribut di sana. Abu, Iya. ini hadis yang 2010 ini kan bukan dari Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan sunnah Khulafaur Rasyidin itu, Abu. Sampai bukan begitu, lihat. Hadis ini adalah pertama marfu. Gitu loh ya. Marfu karena Rasulullah menjalankannya sebanyak 3 kali. Lalu kemudian lama tidak dikerjakan. Gitu loh. Khawatirnya apa? Hadis sebelumnya diwajibkan. Lalu dihidupkan. Walaupun yang berbicara ini para sahabat, tetap dinisbatkan kepada Rasul namanya marfu. Ya, mauquf marfu. Namanya, kalau mauquf saja itu pendapat sahabat. Harusnya tanpa pakai ada dari Rasulullah. Ini ada contoh dari Rasul. Berbeda. Ya. Ini yang diselewengkan juga oleh kawan-kawan. Yang Anda pertanyakan itu merupakan bagian dari penyelewengan. Karena tidak paham. Ya. Marfu karena apa? Rasul mencontohkannya. Gitu loh. Ya, bukan keliru. Kecuali kalau Rasul tidak mencontohkannya, maka ini boleh masuk golongannya mauquf. Ya, sesuai dengan hadis, ya, ikuti sunnah khulafaur rasyidin, bukan itu. Wong ini Rasul ya yang mengerjakannya. Ada lagi. Kalau tidak ada 2011. Nomor 2011. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam hari, dan itu di bulan Ramadan. Iya, 2012. Kalau gitu, kembali kepada 2010.
Apa para sahabat ngadakan sendiri? Tidak, dijawab. Ya, 2012 silakan. Fadl. Hadis 2012. Dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid untuk sholat lewat tengah malam di bulan Ramadan, dan orang-orang ikut sholat seperti sholat beliau. Kemudian paginya orang-orang membicarakan kepada yang lain, dan lebih banyak yang sholat hari berikutnya, dan terus bertambah pada malam berikutnya. Kemudian malam yang keempatnya orang-orang memadati masjid sampai keluar sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, beliau menemui mereka kemudian berkata, "Sesungguhnya aku tidak takut akan posisi kalian, tapi yang aku takutkan kalau kalian mewajibkan ini sampai tidak mampu melakukannya. Sampai Rasulullah SAW wafat pun masih dilakukan hal tersebut." Ya. Berbeda siapa yang jadi imam Rasul? Tambah banyak. Ya, begitu dibicara tambah banyak. Ternyata Rasul tidak datang, tidak keluar. Mereka lagi nunggu, lagi tunggu. Kemarin bersama-sama kami kan banyak saksinya. Ya, itulah. Ternyata Rasul tidak mengkhawatirkan, dan sepeninggal Rasul mereka tetap melakukan sholat. Ini yang kisah ini yang dipotong-potong oleh kawan-kawan kita untuk kepentingannya sendiri. Ya, baru sampai tahu yang sebenarnya demikian toh. Nah, ini belajar hadis ini makanya disebut kumpas tuntas. Dalil itu begitu. Ini masih Bukhari, belum Muslim, belum Abu Dawud, Ibnu Majah, belum. Ya, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ahmad, ya, Al-Baghawi. Insya Allah nanti kita kupas tuntas itu. Insya Allah, ya. Nek ndak bosen sampai ganti aja yang lain, kupas tuntas yang lain begitu ya. Lagi 2013. Hadis nomor 2013. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salat kurang dari 11 rakaat, yaitu salat 4 rakaat. Jangan kau tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat, jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian sholat 3 rakaat. Maka aku Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hadis ini sudah dibicarakan pada hadis yang sebelumnya dan sudah saya tahrij ya. Nomor hadisnya 2013. Di dalam riwayat yang lain yang kemarin sudah dikatakan Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat itu yang diketahui oleh Aisyah, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala ini menuliskannya di dalam kitab Fathul Bari dengan pendapat Aisyah itu lebih tahu tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para sahabat yang lain. Itu ya, sepengetahuan Aisyah. Tetapi ketika Rasulullah di dalam perjalanan, Rasulullah kemudian di istri yang lain,
ya tidak disebutkan. Gitu ya. Sehingga Rasulullah berdasarkan hadis dari Aisyah yang Rasulullah mengerjakan yang 7, 9 dan pernah 21 dok ya, 21 bukan 21 loh ya. 2 dan 1, 3 dok ya. Ya, jadi 3 saja. Kalau demikian, maka tidak selalu wajib 11. Yang menentukan wajib 11 ini sudah salah. Mentargetkan dirinya sendiri. Ya. Maka kalau target untuk dirinya sendiri boleh, tetapi kalau untuk jamaah jangan. Misalkan di masjid, suatu masjid sudah 11 rakaat, ada orang yang istirahat, berdiri mau 11, nanti kamu kurang nanti gimana? Tidak boleh, nyantai saja, biarkan. Ya imamnya 23, Anda ambil yang 11 dok. Ya nyantai, habis 2 duduk. Lama, ya teman-teman berdiri, Anda duduk. Nanti teman dapat yang ketiga, ya Anda baru berdiri ikut. Diselang-selingi boleh, jangan boleh. Muhammadiyah ya? Karena ambil 11. Jangan begitu. Ya, biasa-biasa saja. Wong sunnah kok direbutkan, ya toh? Kalau yang ambil 11 itu dasarnya hanya kepada hadis itu atau hanya kenapa kok hanya 11? Padahal hadisnya kan macam-macam. Lah iya. Ya, terserah yang ambil tadi berdasarkan kisah yang barusan ini termasuk perkataan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an ini tentang hal ini, perkara yang bid'ah ini itu juga diselewengkan. Jangan untuk kepentingan. Nah, faktor kepentingan kan susah, iya toh? Wow, jadi ulama juga, yang ustadz juga punya kepentingan, iya toh? Kepentingan di tempat saya di Al-Musolla sana 11. Ya, tetapi jangan kaget jika kadang 44, 3, kadang 2, 2 sampai 1, kadang nek males ya 9, 7, ya toh? Ngantuk Pak. Ya wes, balik ayo tutup pintu, selesai. Ngapain susah-susah? Tadi kan berdasarkan nek ngantuk tidur, dan dipaksa. Gitu loh. Ya, nek ngantuk tidur dulu, udah dipaksa. Jangan memaksakan diri. Iya, ini istirahat. Tinggal keberanian DKM berarti Pak. Ya, cok muni DKM, kepentingan kita bersama, ya toh. Tetapi rata-rata menyuarakan hal yang seperti ini dianggapnya aneh, bid'ah, asing. Makanya Islam itu ghoriban. As-sunnah ini menjadi ghoriban, menjadi asing, aneh. Tersingkir lagi, terpinggir. Ya, ketika Anda mohon maaf ini, Ustadz Rudi sebagai DKM 11. Ya, langsung Ustadz Suheri jadi imam pasang. Hari ini saya ambil 7 saja ya. DKM-nya tuh segini, ya toh? Wis dibayar, gitu ya. 7 diskon nanti, amplopnya saya diskon nanti ya. Ngono lah, ya. Misalkan, ya kan banyak kan begitu, ya toh? Yang biasanya 11 ada kawan-kawannya yang jadi imam kebetulan 23 ngangkeng 23 ngeroeng. Ini kan biasanya 11 begitu. Ya yes, biarkan. Yang 11 nyantai istirahat wis beres toh. Ngapain susah-susah bertengkar, rebutan balung, ya kan? Wong sunnah, gitu loh. Apa? Oh berdiri semasing. Ya udah apa-apa. Tadi kan dikatakan ini sebaik-baiknya bid'ah. Tetapi orang yang tidur terlebih dahulu, jangankan masing-masing. Wong ada 3 gelombang, 4 gelombang saja. Nah, ini, ya kan? Ini masjid aneh lagi nih ya. Terawih gelombang pertama jam sekian, gelombang kedua jam sekian. Ya, waduh. Dianggapnya gitu, gelombang cinta ribut nanti, ya mahal.
Ya, itu. Dan perlu diketahui sifat sholat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan sifat sholat kita. Karena Rasulullah dur, begitu sholat sampai subuh, begitu sholat sampai subuh ya kira-kira geger. Sekalian saja sana kawin sana sama masjidnya, kan gitu ya. Makanya kemudian timbul di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dan seterusnya, kalau malam bisa kewajiban, gitu loh ya. Sana ada untuk puasa, kalau malam siangnya puasa, malamnya sholat, itu juga kewajiban, gitu ya. Terus wae ya, alasan iktikaf mana ya. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Wahab dari Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idzan nasu fi Ramadan yusalluna fi nahiyah al-masjidi faqala ma hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dan beliau mendapati orang-orang ya di bulan Ramadan itu sholat di sisi masjid. Ya, di sisinya masjid. Lalu beliau bersabda, apa ini? Mahaza faqila nasun yusalli bihim Ubay bin Ka'ab. Ya. Dikatakan kepada beliau orang-orang sedang sholat berjamaah bersama Ubay bin Ka'ab. Itu ada Rasulullah. Sudah ada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak ikut sholat. Itu loh ya. Ini hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, asabu wa ni'mama sona'u. Ya. Sudah tepat apa yang mereka lakukan itu. Dan ini adalah sebaik-baiknya yang mereka perbuat. Hanya saja di dalam perawian secara sanad, setelah saya melihat di dalam Ibnu Abdul Bar, ini ada Muslim bin Khalid. Dalam perawinya ini, ia perawi yang dhaif. Ya. Akan tetapi riwayat yang terpelihara adalah yang tadi di dalam Bukhari, yang Umar mengumpulkan orang-orang. Gitu ya. Nah, nomor hadisnya 2010 tadi. Bahkan, mohon maaf loh ya, mohon maaf ini. Di dalam Imam Syafi'i, berdasarkan keumuman dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sifat salatnya seseorang yang paling baik itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Gitu ya. Jadi kalau salat tarawih di rumah boleh enggak? Boleh. Walaupun secara muakkadah khusus tarawih di bulan Ramadan, muakkadah ya, sunnah muakkadah adalah sholat di masjid sebagai bagian dari syiar, tersebab Rasulullah pernah melakukannya di masjid. Gitu ya. Nah, tapi ya, bagi mereka yang sholat di rumah boleh, boleh. Ada pertanyaan? Selesai sudah, sampai di sini langsung menuju, selesai ya Bukhari, langsung menuju kepada silsilah hadis as-sahihah. Ya, aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum.